Halo pemirsa, kita berjumpa kembali dalam Prime Time Talk. Saya Doni De Kaiser. Pemirsa, jaringan teroris Santoso hingga kini masih dalam pengejaran tim gabungan yang terdiri dari unsur Polri dan TNI. Medan berat menjadi salah satu alasan mengapa Santoso dan kelompoknya belum juga bisa ditangkap. Memiliki tim kecil yang hanya berjumlah 23 orang, Santoso yang sempat ditangkap pada tahun 2005 atas kasus perampokan, ternyata juga masuk dalam daftar teroris global di Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat. Pertanyaannya adalah, sesulit itukah menangkap Santoso dan jaringannya? Apakah ada faktor lain selain medan berat yang menyebabkan Santoso belum tertangkap? Serta bagaimana pula mencegah agar jaringan Santoso tidak meluas? Kita akan membahasnya bersama anggota Komisi 3 DPR, Sarifuddin Suding, yang saat ini sudah terhubung bersama kami. Selamat sore Pak Sarifuddin. Iya, selamat malam Mas Doni. Ya, terima kasih Pak sudah bergabung bersama Prime Time Talk. Saya tahu Bapak saat ini sedang menemani putra atau putri yang sedang kurang sehat kondisinya. Dan mudah-mudahan cepat sembuh Pak. Pak, ya, Bapak baru pulang dari Poso. Bagaimana kondisi di sana? Baik, makasih. Iya, memang semalam saya baru tiba di Jakarta ya dari Sulawesi Tengah, ya, Palu, dan juga memang sempat masuk ke perbatasan Parigi dan Poso, itu tepatnya di daerah Sausu ya. Saya banyak berinteraksi dengan masyarakat di sana dalam kaitan ya berita-berita yang memang lagi hangat dibicarakan saat ini dalam kaitan masalah Santoso. Memang betul bahwa kemarin pada saat rapat kerja kita ya Komisi 3, karena itu juga ada kaitannya dengan kunjungan kerja Komisi 3 ke Sulawesi Tengah, Pak Kapolda menyampaikan, memaparkan ya tentang situasi terkini ya persoalan aksi teroris yang dilakukan oleh kelompok Santoso yang ada di Poso. Cuman memang beliau tidak menginginkan semua informasi-informasi yang didapatkan atau disampaikan oleh beliau itu dapat dipublikasi, karena ini adalah salah satu strategi ya yang selama ini yang disampaikan kepada saya, bahwa seringkali ketika kita memberikan informasi dan itu dipublikasi baik elektronik maupun media, seketika itu juga para simpatisan-simpatisan yang ada di bawah itu menginformasikan kelompok Santoso yang ada di atas gunung, lalu kemudian itu bisa berpindah-pindah tempat, sehingga itu juga salah satu menjadi hambatan ya bagi pihak kepolisian dalam rangka untuk meringkus ya yang bersangkutan ketika semua informasi itu harus dibuka ke publik. Iya Pak Sarifuddin, ternyata kebebasan informasi selain memberi manfaat bagi masyarakat juga bisa dimanfaatkan dalam tanda petik secara negatif oleh apa yang disebut sebagai simpatisan dari Santoso tersebut. Nah, kalau kita lihat medannya sendiri Pak Sarifuddin, apakah medan yang dihadapi oleh prajurit kita untuk meringkus Santoso itu memang medan yang cukup berat, atau karena menurut pengamatan dan pengalaman Anda berada di lokasi itu memang karena Santoso memang sering berpindah-pindah tempat? Jadi begini Mas ya, saya memahami benar ya kondisi daerah Sulawesi Tengah, karena itu adalah daerah pemilihan saya dan memang saya sering kali juga masuk ke Poso ya. Yang namanya daerah Lore, lalu kemudian daerah Napu ya, lalu kemudian perbatasan antara Parigi dengan Poso itu memang medan yang sangat berat sekali ya, hutan ya, dan jarang dijamah oleh oleh manusia, dan memang medannya sungguh sangat berat. Dan saya kira itu salah satu kendala, salah satu faktor yang memang menjadi suatu kendala ya yang selama ini dihadapi oleh pihak aparat keamanan kita, baik itu dari pihak kepolisian maupun dari pihak TNI ya. Nah, lalu kemudian hambatan yang kedua yang juga selama ini dihadapi itu adanya suatu pasokan-pasokan logistik ya dari para simpatisan-simpatisan kelompok Santoso yang ada di bawah, ya katakanlah itu apakah dalam bentuk logistik berupa makanan, apakah logistik dalam bentuk perlengkapan dan sebagainya. Nah, saya kira sekarang ini ya suatu strategi yang coba dilakukan ya, dan saat ini sudah dilakukan adalah memotong mata rantai para simpatisan-simpatisan ini dengan
dengan Santoso dan kelompoknya yang ada di atas gunung, sehingga suplai makanan, suplai perlengkapan dan sebagainya itu sudah terpotong gitu loh, memotong mata rantai itu, sehingga memang menurut informasi yang disampaikan ke kita bahwa memang saat ini ada suatu katakanlah bahwa bisa ya dalam waktu dekat ya mudah-mudahan ya katakanlah seperti itu, karena posisi Santoso sendiri juga sudah terdeteksi ya posisinya, lalu kemudian juga suplai makanan, perlengkapan dan sebagainya sudah juga dipotong dari titik-titik dari mana suplai itu dari bawah ke atas gitu sudah mulai dipotong oleh aparat keamanan, sehingga memang kelompok yang ada di atas ini juga mengalami kesulitan ya. Ya, Pak Sarifudin, kalau Anda melihat kondisi aparat kita di lapangan sekarang ini, baik TNI dan Polri, kalau TNI kan seharusnya mungkin lebih berpengalaman merambah daerah-daerah yang sulit untuk dilalui oleh masyarakat sipil misalnya. Apakah kemungkinan ada kebijakan yang mungkin saja terkait dengan regulasi yang dibuat oleh rekan-rekan Anda di Senayan sana yang berdampak langsung kepada logistik, anggaran, ataupun kesiapsiagaan prajurit kita baik TNI Polri di lapangan untuk menumpas aksi-aksi terorisme seperti Santoso ini? Iya, saya kira saat ini memang ya, karena kita juga sangat sadar betul bahwa kejahatan aksi teroris ini adalah kejahatan extraordinary ya, dan itu harus dilakukan suatu pola-pola penanganan yang juga harus dilakukan dengan pola-pola yang luar biasa, dan saya kira saat ini sudah masuk dalam suatu prolegnas ya, mudah-mudahan bulan April nanti ini ketika masa sidang berikutnya sudah bisa dilakukan pembahasan ya terhadap satu rancangan undang-undang teroris. Ya, saya kira dengan adanya suatu regulasi baru, karena kita juga sudah mengidentifikasi ya hambatan dan tantangan yang dialami ya aparat keamanan kita selama ini dalam hal menghadapi tentang aksi-aksi teroris itu, dan saya kira nanti lewat regulasi inilah sebenarnya akan memperkuat ya pola-pola penanganan itu untuk dilakukan oleh aparat keamanan kita. Apakah itu dalam bentuk pendanaan, apakah itu dalam bentuk penindakan dan sebagainya, saya kira nanti akan diatur lebih detail nanti dalam rancangan pembahasan undang-undang terorisme. Baik, Pak Sarifudin, kita break dulu, kita akan lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi.